Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ananda semua, hari ini kita belajar pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Dan untuk materi hari ini yaitunya iman kepada malaikat. Mari kita awali pembelajaran dengan Bismillahirrahmanirrahim. Ya, selamat datang kepada Anton, Anto, Maldianto, Novrianto, Yulianto, Kuswanto, dan juga Marwanto. Baik, Ananda semua. Yang pertama kita masuk kepada pengertian dari iman kepada malaikat. Mukiman? Hadir, Pak. Ya, coba sebutkan pengertian dari iman kepada malaikat. Iman kepada malaikat adalah percaya dan membenarkan dengan sepenuh hati bahwa malaikat Allah SWT benar-benar ada. Iya, betul. Terima kasih ya, Mukiman. Itulah pengertian dari iman kepada malaikat. Ada sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Muslim yang berbunyi, Al-imanu an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa bil qadari khairihi wa syarrihi. Artinya, iman adalah kamu percaya kepada Allah, para malaikat, kitab-kitab, para rasulnya, hari akhir, dan kamu percaya kepada takdir baik maupun buruk. Ananda semua, bahwasanya malaikat itu yang wajib kita ketahui ada 10. Cuman lebih dari itu, bahwasanya malaikat Allah Subhanahu wa taala lebih, bahkan mencapai 1000, bahkan lebih. Tapi yang wajib ketahui ada 10. Selanjutnya, nilai keimanan kepada malaikat. Di sini ada 5 poin yang akan kita bahas. Yang pertama, ya. Reisha, silakan sebutkan poin yang pertama. Kesadaran diri terhadap adanya malaikat Allah Subhanahu wa taala. Iya, betul. Itulah poin nilai yang pertama, kesadaran diri terhadap adanya malaikat Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita harus yakin dan percaya bahwa malaikat Allah Subhanahu wa taala itu ada. Contohnya, malaikat yang ada di sisi kanan dan sisi kiri kita yang bertugas mencatat amal baik dan mencatat amal buruk, yaitunya malaikat Raqib dan Atid. Poin yang kedua. Doni, silakan dibacakan. Ya, Pak. Pengendalian diri dan pengawasan diri. Ya, betul. Itu poin yang kedua ya, pengendalian diri dan pengawasan diri. Jadi salah satunya ketika kita mengetahui di sisi kita ada malaikat yang bertugas mencatat amal baik dan amal buruk, maka kita harus bisa mengendalikan diri kita dari perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, Rafi, poin yang ketiga. Nilai muraqabah, yaitu keyakinan bahwa ia terus diawasi secara ketat meski tidak ada orang di sekitarnya. Ya, betul. Itulah poin yang ketiga, muraqabah, yaitunya pengawasan. Dimanapun kita berada, malaikat akan selalu berada di samping kita dan Allah akan mengawasi kita. Baik kita berada di hutan, di gunung, di laut, di danau, bahkan di dalam lahar gunung pun kita berada, maka di situ juga malaikat ada di samping kita dan Allah melihat kita. Dan bahkan kalau kita berada di tempat yang gelap, di kamar sendirian, kita matikan lampu gelap, jangan kita mengira bahwasannya Allah tidak melihat kita. Tapi Allah melihat kita dan malaikat tetap selalu berada di sisi kita. Poin yang keempat. Ya, yang keempat, silahkan Ramli bacakan. Keempat, sangat selektif, hati-hati belum berucap, bersikap dan bertindak. Ya, betul. Jadi ketika kita mengetahui adanya malaikat, maka kita harus berhati-hati dalam berucap. Karena kalau saja kita salah berucap, maka itu akan menjadi suatu dosa bagi kita dan ucapan kita harus kita jaga.
agar tidak menyakiti perasaan orang lain, terutama perasaan kedua orang tua kita dan juga guru-guru kita, bahkan saudara-saudara kita. Kemudian dalam bersikap dan bertindak, ketika kita mengetahui itu perbuatan yang dilarang oleh Allah, maka kita harus bisa menyikapinya. Apakah kita akan tetap melaksanakan atau menjauhinya. Selanjutnya, yang terakhir Bapak akan bacakan, yaitunya memiliki pola pikir dan cara pandang yang senantiasa menyandarkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, penghayatan terhadap nilai-nilai keimanan kepada malaikat Allah. Di sini ada 5 poin. 1. Memahami arti iman kepada malaikat. Second, menyadari pentingnya iman kepada malaikat. 3. Menghayati pentingnya nilai keimanan kepada malaikat Allah. 4. Meyakini nilai-nilai keimanan kepada malaikat Allah. Dan yang terakhir, membiasakan menjadi pola pikir, sikap, dan tindakan. Selanjutnya, masuk kepada memahami konsep iman kepada malaikat Allah. Untuk membuktikan kebenaran adanya malaikat Allah dan ciptaan Allah yang bersifat gaib, pemikiran akan memberikan pemahaman dan keyakinan yang kuat serta menemukan kebenaran terhadap adanya malaikat Allah Subhanahu wa taala. Dan cara pembuktian kebenaran adanya malaikat Allah Subhanahu wa taala ada 2. Poin yang pertama yaitu dengan iman dan bersumber dari Al-Quran dan hadis. Bagaimana caranya? Yaitu dengan cara mempercayai hal-hal yang bersifat gaib. Apa saja itu? Yaitunya Allah, malaikat, Rasul, qada dan qadar, serta hari kiamat atau hari akhir. Kemudian pembuktian kebenaran yang kedua yaitunya dengan pembuktian akal. Yaitunya hal-hal yang bersifat real atau nyata. Apa saja itu? Yaitu hal-hal yang bersifat teori, fakta, atau lainnya. Selanjutnya, makna beriman kepada malaikat. Ada pun makna beriman kepada malaikat. Yang pertama, tidak ada keraguan dalam hati. Yang kedua, keimanan yang dimiliki didasarkan pada pemahaman yang benar. Yang ketiga, pemahaman keimanannya sebagai landasan untuk bersikap, bertindak, dan berperilaku dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang terakhir, memiliki kepercayaan diri dalam menghadapi berbagai persoalan. Selanjutnya, ketaatan malaikat. Bagaimana ketaatan malaikat kepada Allah Subhanahu wa taala? Mari kita lihat firman Allah di dalam surat Al-Baqarah ayat 34. Marjoni, silahkan dibacakan. Iya, Pak. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ. Iya, artinya, dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam, maka mereka pun sujud kecuali iblis. Iblis menolak dan menyombongkan diri dan ia termasuk golongan yang kafir. Di sini jelas bahwasannya malaikat sangat taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu malaikat itu lebih mulia daripada manusia. Malaikat diciptakan dari nur, dari cahaya, sedangkan manusia diciptakan dari tanah. Tetapi atas perintah Allah, malaikat tidak sungkan-sungkan untuk sujud kepada Adam yang telah diciptakan dari manusia. Baiklah. Selanjutnya kita masuk kepada perilaku yang mencerminkan kesadaran beriman kepada malaikat. Apa saja itu?
Yang pertama, senantiasa melakukan segala sesuatu secara profesional, amanah, dan proporsional. Dalam artian melakukan segala sesuatu secara tanggung jawab dengan amanah dipercayai. Kemudian, poin yang kedua, belajar kritis dan berani bertanya untuk kebenaran. Yang ketiga, senantiasa taat beribadah. Kemudian, senantiasa fokus dan penuh kesungguhan dalam bertindak, semangat dalam beribadah, dan senantiasa menjadi yang terbaik. Kemudian, senantiasa bersikap rendah hati, taat, dan tidak sombong. Ya, demikianlah materi pada hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Semoga menjadi berkah dan menjadi ilmu yang bermanfaat, ya. Untuk itu kita akhiri dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.